Lama tuh studinya, cukup lama, dari tahun 1992 sampai 1971. Oke. Bisakah ya mereka yang bergerak di bidang mental health mengetahui bedanya antara orang yang normal sama orang yang sakit? Nah, kalau seumpamanya itu aja tidak bisa, gimana guru membedakan antara yang mengerti sama yang enggak? Karena prosesnya sama. Di sini, tahu nggak ibu, orang mengerti sama orang nggak bedanya apa? Nah itu dia, ini dia nih, ini studinya nih unik. Nanti kalau ada yang ingin saya bisa share hasilnya. Tubuh dengan pikiran itu memiliki hubungan yang disebut cybernetic loop. Artinya pikiran Anda mempengaruhi tubuh Anda mempengaruhi pikiran. Artinya kalau seumpama implikasinya ada student gitu ya, dia ini lagi males-malesan gitu, duduknya begitu, bisa dikatakan bahwa ininya dia secara mental seperti itu belum siap untuk menerima. Nah, ada banyak caranya. Kalau seumpamanya contoh saya dalam memberikan ini, saya mempelajari juga tentang kinesiologi. Kinesiologi penting juga untuk kita mempelajari tentang kenapa kaitannya. Kalau seumpamanya bapak dan ibu ada yang bisa dengan acupressure, that's good. Nah, itu kan dokter punya. You can learn, gampang kok. Mata orang ketika pikirannya bekerja, fungsi kognitif itu bisa dilihat dari matanya. Contoh, ketika dia mengingat, pasti gerak matanya mengarah kepada poin tertentu. Oke, saya tes saja ya. Coba ingat satu gambar, katakanlah teman lama Anda sekarang. Bola mata bergerak sendiri kan? Ya. Coba Anda paksakan tidak bergerak, karena itu sudah ya seperti ini, interlink seperti ini. Atas itu adalah gambar, tengah itu adalah suara, bawah itu adalah internal dialog, orang berbohong atau tidak dari matanya. Kan kata orang mata adalah jendela hati. Dan kita bisa tahu. Ketika Anda bertanya sesuatu yang sifatnya faktual, tapi kemudian bola matanya tidak mengindikasikan seperti itu, ya bisa tahu kan? Ini cukup dilihat dari bola matanya saja. Bapak dan Ibu bisa mengetahui sendiri. Coba ingat suara nenek Anda. Oh ya. Coba ingat suara ini Anda. Coba bayangkan suara yang paling merdu. Membayangkan. Coba rubah suara ayah Anda menjadi suara pukul. Di sini. Jadi kita bisa mengetahuinya. Implikasi yang kedua apa? Ketika dia ingin mengingat, make sure bola matanya mengarah ke tertentu. Contoh, ketika dia ingin belajar, Anda menerangkan, kalau mau membantu, coba arahkan bola matamu ke kanan atas untuk memudahkan konstruksi representasi mental. Yang kiri, karena ketika ke kiri kan mengambil ke visual cortex. Jangan tanya sama saya, aku bisa kayak gitu, udah dari sananya masalahnya. Saya hanya memperhatikan pola-pola saja seperti itu. Jadi pola mata manusia seperti itu geraknya. Kenapa geraknya bisa ke kanan? Kenapa geraknya bisa ke kiri? Kalau orang ingin belajar, ada 3. Yang pertama apa? Buat representasi mentalnya. Sekarang saya, kalau cuma sudah selesai dibuat representasi mental, dia paham, tapi dia nggak bisa ingat. Kalau dia mau ingat bagaimana? Asosiasi. Sekarang kalau udah representasi mental, terus dia buat asosiasi, yang ketiga, setiap 30 menit di dunia ini ada apa? Buku baru. Akibatnya speed menjadi penting. Jadi ketiga itu adalah speed. Kecepatan Anda dalam membuat representasi mental, kecepatan Anda dalam mengambil informasi itu penting. Nah itu yang saya berikan kepada Yudis ya. Kenapa? Anda berpikir memori itu pentingnya hanya untuk edukasional, untuk yang berkenaan dengan pendidikan. Tidak. Kejadian-kejadian yang membuat Anda sedih itu adalah bagian dari memori. Oke, saya lihat ya. Saya akan gambar 2 pola. Dan saya akan gambar ini. Oke, ada 2 gambar ya. Salah satu di antara mereka namanya trigrip dan yang satu namanya maluma. Yang mana yang namanya trigrip, yang mana yang namanya maluma, yang mana yang namanya maluma, yang mana yang namanya trigrip. Oke, kan nggak ada artinya trigrip. Betul, maluma juga nggak ada artinya. Tapi 80% itu ini trigrip. Ini maluma, ini 80%. Kenapa? Ada guru bahasa Indonesia di sini, ibu bahasa Indonesia. Oke.
Fonem ini berkenaan dengan fonem. Fonem itu kan dikompos dari letter ya, dari huruf satuan terkecilnya. So atasnya ada morfem, atasnya lagi ada kata. Fonem A, I, U, fonem I dan E seperti itu ya. Itu terasosiasi di otak manusia sebagai bentukan yang patah-patah. U dan A itu yang sifatnya seperti kurva, bola seperti itu. Jumlahnya berapa? 5. Bagus, tutup lagi. Buka. Nah. Oke. Kok Anda bisa tahu 4, 5, 6? Karena menghitung. Anda pikir menghitung? Tidak. Anda tidak menghitung dalam bentuk, dalam jumlah yang disebut sebagai subtracing. Dan ini adalah dasar dari apa namanya itu yang sekarang itu menghitung kumun dan lain-lain. Karena manusia memang punya itu. Anda nggak perlu ikut apa-apa, bisa. Bagaimana caranya? Dia train aja. So saya katakan, saya nggak melarang dia untuk main game. Kenapa? Karena saya juga main game. Dan belum lagi tentang kecepatan respon. Dia harus cepat tuh responnya, tetap pengenalan bentuk dan lain-lain. Itu kan tidak diajarkan di sekolah. Melatih fungsi ini namanya subtracing. Melatih fungsi ini mempercepat perhitungan Anda. Dari pembelajaran, maksudnya begini, di permukaan sel itu ada jutaan reseptor dan fungsinya macam-macam. Ada reseptor senang, sedih, you name it lah, semuanya ada. Tapi ketika Anda terbiasa atau ketergantungan pada emosi tertentu, contoh emosinya adalah emosi marah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah reseptor ini semakin aktif dan hukum di otak, hukum di pikiran, apa yang tidak dipakai hilang. Akibatnya yang ini semakin banyak. Ini di otak Anda ada juga reseptor untuk nutrisi. Bayangkan kalau semua reseptor untuk emosi sudah beralih fungsi menjadi reseptor untuk marah, lalu kemudian nutrisi juga ikut-ikutan. Gak penting lagi Anda makan seberapa banyak. Oke, so jadi semakin sering dilatih, marahnya semakin sering dilatih, semakin banyak dong reseptornya, yang lain beralih fungsi. Jadi gini, pertanyaannya simple. Hidup Anda sudah maksimum atau belum? That's it, udah. Dihitung nih, setiap detik ini nilai utilitasnya. Lalu kemudian diintegralkan, dapat totalnya. Bisa dihitung? Bisa dihitung. Lalu kemudian dari 0 ke tak hingga, to the future. Seluruh pikiran Anda, potensi Anda, tenaga Anda, waktu Anda pada saat ini, maka continuous creation, artinya penciptaan Anda tidak terbatas. Problemnya kan adalah ketika Anda mau menciptakan, kadang-kadang Anda teringat masa lalu, kegagalan, keberhasilan. Tempatkan 100% pada detik ini. So, saya masukkan di sini semua pendekatan-pendekatan kita, ya. Ada accelerated learning, ya kita combine juga accelerated learning, kinesiologi. Itu sebabnya Anda bisa melihat di situ ada quantum touch, ya. Lalu kemudian ada banyak hal yang kita padukan. Saya katakan tadi, orang dalam membaca itu sebenarnya tidak membaca. Banyak sekali yang tidak dia lakukan, banyak sekali inefisiensinya. Kalau Anda datang ke dokter mata, coba tanya fovea centralis. Yang paling penting di tingkatan inspirasi. Kalau sudah di tingkatan konsentrasi, ini udah masuk ke teknikal. Lalu ketiga, ini masuk ke memori. Lalu yang keempat, itu masuk ke reading, effective reading. Lalu yang terakhir itu adalah kreativitas. Dan kita tutup dengan spirituality dalam pendidikan, spiritualitas dalam pendidikan. Terlepas agamanya apa, spiritualitas pendidikan. Nah ini disertai juga dengan pendampingan belajar. Jadi artinya nanti dia bisa belajar dengan sendirinya. Coba bayangkan kalau siswa Anda punya ini, santai nggak bekerja, nggak terlalu keras. Dan terakhir dari saya harapkan semoga ini menjadi pemicu yang eksplorasi lebih lanjut. Dan saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.